Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan Misani pada mata pelajaran kimia. Anak-anakku, pada hari ini kita akan masuk dan mempelajari materi baru, bab baru, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua, yaitu memahami hukum dasar dan persamaan reaksi kimia. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa hukum-hukum dasar kimia yang kita pelajari di tingkat SMA ini ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum kelibatan perbandingan. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, hukum Avogadro. Pada pertemuan kita hari ini, kita hanya akan mempelajari satu hukum saja, yaitu tentang hukum kekekalan massa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis data percobaan untuk membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa, atau kita juga akan kenal dengan hukum Lavoisier. Yang kedua, setelah kalian memahami apa itu hukum kekekalan massa dan bagaimana bunyi hukumnya, kalian mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum kekekalan massa. Untuk mulai memahami tentang hukum ini, coba anak-anakku perhatikan gambar berikut. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut. Pernahkah kalian melihat barang-barang ini dalam kehidupan nyata? Pernah? Oke, ya. Gambar A dan gambar B. Gambar A menunjukkan sebuah ayunan yang terbuat dari besi, dan gambar B menunjukkan sebuah pagar rumah yang juga terbuat dari besi. Kira-kira setelah kalian mengamati gambar ini, apa ya persamaan dari keduanya? Kemudian, kenapa ya kedua barang tersebut dicat? Apakah ada hubungannya dengan hukum kekekalan massa? Untuk menjawab permasalahan tersebut, sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut. Di sini ada 3 gambar yang menunjukkan sebuah atau suatu proses pembakaran. Gambar A merupakan susunan kayu sebelum dia dibakar. Gambar B merupakan kayu yang sedang mengalami proses pembakaran. Dan gambar C merupakan kayu hasil dari proses pembakaran. Coba kalian jelaskan kaitan antara ketiga gambar ini. Setelah mengamati ketiga gambar tersebut, sekarang coba kalian jelaskan bagaimana massa kayu sebelum dan sesudah dibakar. Apakah menurut kalian massanya sama atau berbeda? Mengapa demikian? Yang kedua, bagaimana hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi berdasarkan hukum kekekalan massa? Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi hukum kekekalan massa dalam permasalahan perhitungan kimia? Untuk memahami korelasi antara massa kayu sebelum dibakar dengan massa kayu setelah dibakar, serta untuk mengetahui alasan kenapa besi-besi yang ada di ruang terbuka tersebut dicat, sekarang coba perhatikan percobaan yang merupakan pembuktian berlakunya hukum kekekalan massa berikut. Setelah menyimak video percobaan pembuktian hukum kekekalan massa sebelumnya, bagaimana? Apakah kalian semakin bingung atau mulai mendapatkan pencerahan? Untuk memperdalam pemahaman kalian serta mendapatkan solusi dari kebingungan kalian, sekarang lakukanlah kegiatan diskusi kelompok. Di sini Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian berkumpul dan duduk di tempat yang sudah Ibu labeli di depan. Setelah kalian berada dalam kelompok-kelompok kalian, silakan kalian diskusikan hasil pengamatan dari tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Kemudian,
Lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pembimbing yang ada dalam LKPD yang sudah kalian miliki. Waktu diskusi adalah selama 30 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Oke, ada pertanyaan? Faham? Silakan dilaksanakan. Waktu dimulai dari sekarang. Kegiatan presentasi. Kepada kelompok 1 secara berurutan, dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Baik, hebat sekali. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang hukum kekekalan massa? Bagaimana bunyi hukum kekekalan massa? Yap, benar sekali. Hukum kekekalan massa mengatakan bahwa massa zat sebelum maupun massa zat setelah reaksi merupakan sama jika kita benar-benar melakukan percobaan tersebut di sistem yang tertutup. Sehingga jika kita amati kembali peristiwa yang pertama kita amati tadi, kayu setelah dibakar dan sebelum dibakar, kalian mengatakan masanya berbeda. Tapi jika kita menyadari bahwa dalam suatu reaksi pembakaran terlibat juga oksigen di dalamnya, dan kita melakukan pembakaran tersebut di ruang tertutup, maka massa abu kayu hasil pembakaran dengan gas CO2 yang dihasilkan serta abu atau debu yang dihasilkan, jika kita timbang semuanya, maka massanya akan sama. Dan itu merupakan pembuktian dari hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Yap, kalian hebat sekali. Demikian anak-anak pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kalian jadikan bekal untuk kita mempelajari materi selanjutnya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.